kita dengan metode 7 jam. Di sini saya akan menjadi leader untuk diskusi kali ini. Kemudian nanti ada Mbak Ferti yang akan menjadi sekretaris ya, sekretarnya. Langsung saja saya bacakan untuk soal kasusnya. Di sini seorang laki-laki 51 tahun dirawat di ICU rumah sakit dengan diagnosa medis cedera kepala berat. Maka mengenai pasien jatuh dari pohon kelapa setinggi 10 meter 3 hari yang lalu dan pasien tidak sadarkan diri. Setelah itu keluarga membawa pasien ke puskesmas untuk mendapat pertolongan pertama. Dari puskesmas pasien dirujuk ke rumah sakit. Untuk diskusi kita lanjutkan untuk langsung aja ke step pertama ya. Ya, step 1 identifikasi masalah dan terminologi masalah ya. Step 1 terminologi masalah. Jadi kita mencari kata-kata sulit. Kata-kata sulit dari soal tadi teman-teman bisa dibaca ya di grup WA yang sudah di-share. Mungkin dari Mas Aan sudah menemukan kata-kata sulit? Ada Pak, ini untuk capillary refilling time. Oh ya. Itu kurang dari 3 detik. Maksudnya bagaimana? Ya. Kita ini dulu ya. Kita mencari kata-kata sulitnya dulu. Ya. Kemudian mungkin dari Mbak Iki kata-kata sulit. Kalau dari soal di sini mungkin kalau dari segi ini masih dilihat terapi karena kita belum terbiasa nih plasmirek 3 kali 500 mg kira-kira ini nanti untuk terapi penunjang terapi ini apa ya isinya ya? 3 kali 500 plasmirek. Ini untuk identifikasi masalah tadi ada beberapa kata-kata sulit yang sudah kita temukan. Salah satunya ada capillary refill. Monggo Pak Aji. Terima kasih Mbak Sakti. Saya akan mencoba menjawab untuk capillary refill. Setahu saya kalau capillary refill itu tes yang digunakan untuk menguji sirkulasi di daerah kuku kayak gini. Oh iya. Dan untuk kata-kata sulit yang kedua tadi plasmirek. Monggo Mas Torek mungkin mau menjawab. Kalau plasmirek itu adalah salah satu obat yang isinya itu sebenarnya asam tranexamat yang berfungsi untuk menghentikan perdarahan. Sekarang kita ke step yang kedua. Jadi step kedua ya, kita identifikasi masalah. Mungkin dari Pak Aji menyampaikan identifikasi masalah yang ada di soal kasus. Oh iya, terima kasih Mbak Sakti atas waktunya. Mungkin saya menanyakan mengapa pasien ini dirujuk. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih. Ya, dirujuk. Kemudian ke Mas Mahmud, mungkin identifikasi masalahnya ada. Mungkin saya akan mempertanyakan tentang tindakan pertama atau tindakan apa yang dilakukan untuk menangani pasien CKB dalam kondisi kritis. Mas Budi, Kalau dari saya mungkin ini kan sudah ada beberapa yang ditanyakan. Kemudian mengapa pasien itu tidak sadarkan diri pada pasien CKB? Ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan untuk step 2 identifikasi masalah? Saya mungkin menambah sedikit untuk dari hasil CT scan kepala terdapat gumpalan darah di 3 titik ini. Apakah kemungkinan yang bisa menyebabkan CT scan-nya menghasilkan gambaran seperti itu? Maka CT scan terdapat gambaran. Identifikasi masalah untuk segera dianalisa. Monggo untuk pertanyaan pertama, mengapa pasien dirujuk? Mungkin dari Mas Torek akan menjawab. Saya akan menjawab dari identifikasi masalah mengapa pasien dirujuk. Kenapa pasien dirujuk itu karena menurut saya mungkin dari fasilitas kesehatan pertama atau puskesmas itu sarananya tidak memungkinkan karena pasien dengan cedera kepala berat memungkinkan untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut lagi, entah itu di rumah sakit di tingkat 2 ataupun di tingkat 3. Mungkin itu
jawabannya. Ada yang mau menambahkan? Tidak? Kalau tidak, langsung ke identifikasi yang kedua. Tindakan pertama yang dilakukan pada pasien CKP dalam kondisi kritis. Monggo untuk analisa masalahnya mungkin dari Pak Aan. Terima kasih. Saya mencoba untuk menjawab dari identifikasi masalah yang kedua. Tindakan pertama yang dilakukan para pasien CKP saat kondisi kritis. Sesuai yang pernah kita pelajari bersama di sistem kegawat daruratan, bahwa tindakan pasien, apalagi dengan CKP atau cedera kepala berat, yang paling utama adalah sesuai dengan yang sudah distandarkan, yaitu ABC. Yang pertama airway-nya dulu, kita cek bagaimana airway-nya, karena airway ini penting sekali terkait dengan keberlangsungan hidup pasien. Kemudian dari airway kemudian masuk ke breathing-nya, pernafasannya bagaimana di situ, normal enggak, kurang enggak, apa justru tidak bisa bernafas. Kemudian dari A, B, kemudian C, sirkulasinya, sistem sirkulasi darahnya bagaimana di situ. Nanti di situ akan keluar bagaimana tekanan darahnya, kemudian bagaimana nanti darah itu bisa sampai ke seluruh tubuh. ABC ini yang paling utama dulu, segera ditangani. Kemudian setelah itu juga harus dievaluasi atau selalu dimonitor di layar monitor. Monitoring pasien itu di IGD biasanya ada, pasti ada. Nah, di situ kemudian dari tindakan yang kritis itu kita tangani dulu ABC-nya. Kebetulan ini pasiennya tadi di kasur itu di ICU. Yes, di ICU. Oh, di ICU. Ya, Ya. di ICU. Sama saja. Sama, ya? Prinsipnya sama. Kalau di IGD penanganan pertama, kalau di ICU itu advance-nya. Advance pun itu tetap sama. ABC selalu dihadirkan utama. Cuma kalau di ICU itu sudah selalu kondusif, tapi monitoring terus-menerusnya itu di ICU. Airway-nya bagaimana, breathing-nya bagaimana, sirkulasinya bagaimana. Bahkan nanti sampai D dan E itu harus diperiksa di situ. Ada enggak di situ gangguan-gangguan di situ. Mungkin itu dari saya, ada teman-teman yang lain bisa menambahkan. Mungkin untuk terapi khususnya ada enggak? Tidak ya? Terapi khususnya itu nanti menunggu dari hasil CT scan-nya seperti apa. Ya. Itu cukup, mungkin ada yang lain? Ya, cukup. Ya. Kemudian untuk identifikasi masalah tadi, mengapa pasien tidak sadarkan diri, itu analisa masalahnya. Mungkin bisa saya jawab ya. Oke. Karena pasien tadi diriwayatkan terjatuh dari pohon ketinggian 10 meter. Nah, karena pasien jatuh itu kemungkinan besar terjadi adanya benturan bisa di kepala ataupun di organ lain. Nah, ketika adanya benturan akan mengakibatkan trauma yang mengakibatkan tidak sadarkan diri. Tapi untuk mengetahui penyebab dari ketidaksadaran diri pasien, itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti CT scan ataupun dan lainnya. Ya. Ada yang mau menambahkan teman-teman? Ada yang mau menambahkan tidak? Kemudian untuk identifikasi masalah yang keempat tadi CT scan kepala ada gumpalan darah. Nah, ini untuk analisis masalahnya ini kenapa sih CT scan-nya ada gumpalan darah? Ini mungkin saya akan menjawab yang keempat ini sebenarnya ada sambungannya atau kaitannya dengan nomor 3. Menurut saya itu. Di situ mengapa pasien tidak sadarkan diri? Nah, ini jawabannya dari hasil CT scan-nya ini. Ketika terjadi benturan kepala, kemudian di situ tekanan intrakranial juga meningkat, pasien juga bisa tidak sadarkan diri. Yang kedua, karena di situ ada perdarahan, jadi ada gumpalan darah di dalam otak ataupun di cairan kranial pasien itu ada gumpalan darah sehingga mengganggu perfusi jaringan otak di pasien, maka penurunan kesadaran terjadi. Nah, ini jawabannya ini karena ada benturan, karena gumpalan di situ ada benturan di kepala. Nah, ini kayak peningkatan PIK-nya ya. Berarti untuk identifikasi masalah tadi ini juga berhubungan sama yang itu ya, yang tadi disebut tadi masalah yang ketiga ya. Iya. Empat itu saling berhubungan.
jadi mungkin dari tadi apa yang sudah disampaikan analisa masalahnya itu bisa kita ambil kesimpulan tadi kenapa pasien itu dirujuk tadi karena fasilitasnya yang tidak memungkinkan. Kalau di puskesmas pasien tidak apa ya tertangani ya, kebutuhannya yang pasien yang butuhkan itu tidak ada ya, karena memang itu hanya untuk penanganan penanganan pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang analisa kedua, tindakan pertama yang dilakukan pada pasien dalam kondisi kritis ini hampir sama dengan semua kasus. Jadi dalam kondisi kritis nanti ABC yang diutamakan, RW, breathing, circulation, ya, terus dilanjutkan dengan monitoring lebih lanjut. Kemudian kenapa pasien tidak sadarkan diri dan CT scan ada gumpalan darah tadi disampaikan saling berkaitan bahwa adanya gumpalan darah di otak itu ada perdarahan di situ menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial ya, dan di situ dan terjadi apa mas tadi gangguan perfusi Jaringan otak. Gangguan perfusi jaringan cerebral itu ada masalah di situ. Oke. Untuk langkah ketiga ini sudah cukup ya. Kita langsung ke step 4. Rumusan learning objektif mungkin dimulai dari Mas Mahmud. Monggo, learning objektif apa yang mau disampaikan? Mungkin yang pertama angka kejadian CKP. Ya, angka kejadian. Kemudian dari Pak Haji mau menyampaikan apa learning objektifnya? Yang kedua, etiologi. Etiologi. Kemudian mungkin dari Mas Torik. Yang ketiga mungkin bisa dari patofisiologinya. Dari Mas An mungkin Manifestasi klinis. dan yang baik Mungkin untuk pemeriksaan penunjang untuk kasus CKP. pemeriksaan penunjangnya ada yang mau menambahkan? Mungkin karena kita profesi perawat ya, mungkin asuhan keperawatan yang bisa Ya, bisa. Kelas. Ini untuk 7 jam ini kita sudah sampai step yang kelima. Ini nanti kita break dulu. Silakan nanti teman-teman untuk step ke-6-nya sambil break, sambil makan, sholat nanti bisa dicari untuk step 6-nya. Nanti kita berkumpul kurang lebih 2 jam lagi ya. 2 jam lagi kita untuk step yang ke-7. Oke, selamat beristirahat. Oke. Terima kasih teman-teman, kita semua sudah bisa berkumpul tepat waktu. Jadi kita sekarang langsung aja ya meneruskan untuk 7 jam kita. Sekarang kita ada di tahap yang ke-7 ya, step 7. Oh iya. Tahap ke-7 ini tadi kita untuk tahap 7 ini kita adalah pembahasan learning objektif ya. Tadi kita learning objektifnya O-nya kita dapat 6, jadi kita mau membahas 6 masalah itu dari tadi teman-teman semua sudah searching ya. Mungkin ada yang tadi ke perpus, buka buku, ada yang cari internet ya, maupun dari jurnal maupun yang lain. Nanti kita sampaikan